Sedulur papat limo pancer dan metafisika modern, rahasia kesadaran yang disembunyikan. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti ditarik ke banyak arah sekaligus? Satu bagian dari dirimu ingin tenang, satu bagian ingin membalas, satu bagian ingin mengejar, satu bagian takut kehilangan. Kamu ingin sabar, tapi amarah lebih cepat berbicara. Kamu ingin percaya diri, tapi ketakutan lebih dulu membisikkan kemungkinan gagal. Kamu ingin merasa cukup, tapi keinginan selalu berkata, belum. Dan di tengah semua itu, kamu bertanya dalam hati, kenapa aku seperti tidak memimpin diriku sendiri? Zaman modern memberi banyak istilah, overthinking, trauma, ego, insecurity, self-sabotage. Namun jauh sebelum istilah-istilah ini lahir, leluhur Nusantara telah memetakan dinamika batin manusia dengan bahasa yang sangat halus. Ilmu itu bernama sedulur papat limo pancer. Banyak yang mengira ini tentang makhluk tak kasat mata. Banyak yang menyangkanya tentang pendamping gaib. Sebagian bahkan menganggapnya sesat. Namun jika kita lepaskan tafsir yang terburu-buru, kita akan menemukan sesuatu yang sangat rasional. Sedulur papat bukan entitas luar. Ia adalah simbol 4 kekuatan batin yang selalu menyertai manusia sejak lahir. Dan limo pancer adalah pusat kesadaran, tempat manusia berdiri sebagai pemimpin dirinya sendiri. Yang menarik, ketika kita melihat konsep ini melalui lensa metafisika modern, kita menemukan keselarasan yang tidak terduga. Seolah-olah yang disebut modern hari ini telah lama dibicarakan dalam simbol Jawa kuno. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bertanya kepada kamu yang sedang menonton. Dari kota mana kamu menyimak video ini? Tuliskan di kolom komentar. Biarkan ruang ini menjadi titik temu banyak jiwa dari berbagai daerah yang sedang sama-sama mencari pemahaman tentang diri. Dalam ajaran Jawa, manusia tidak pernah sendirian, bukan karena ditemani makhluk luar, melainkan karena di dalam dirinya sendiri terdapat 4 dorongan yang selalu aktif. Inilah yang disebut sedulur papat, 4 saudara batin, 4 kekuatan yang mempengaruhi keputusan, persepsi, dan reaksi. Pertama, amarah, energi defensif. Ia muncul ketika harga diri terancam. Ia ingin melindungi, tapi bisa juga menghancurkan. Kedua, nafsu atau hasrat. Dorongan mengejar, memiliki, meraih. Ia memberi ambisi, tapi juga bisa membuat manusia tak pernah merasa cukup. Ketiga, pikiran, analisa, pertimbangan, logika. Ia memberi kehati-hatian, namun sering juga menjerumuskan dalam keraguan yang tak berujung. Keempat, ketakutan. Insting bertahan hidup. Ia menjaga dari bahaya, tapi bisa membuat hidup terasa selalu mengancam. 4 dorongan ini bukan musuh. Mereka adalah energi alami. Masalahnya bukan pada keberadaan mereka. Masalahnya adalah siapa yang memimpin. Disinilah hadir pancer. Pancer adalah pusat, titik kesadaran yang mengamati semuanya. Pancer bukan marah, pancer bukan takut, pancer bukan pikiran. Pancer adalah yang menyadari semuanya. Bayangkan dirimu sebagai langit. Sedulur papat adalah awan.
Ada awan gelap, ada awan terang, ada badai, ada pelangi. Langit tidak melawan awan, ia hanya menyadari. Banyak orang berusaha menghilangkan awan, padahal yang perlu diperkuat adalah langitnya. Sekarang berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan bahwa kamu bukan pikiranmu. Kamu bukan amarahmu. Kamu bukan ketakutanmu. Kamu adalah yang menyadari semuanya. Dan semakin kamu menyadarinya, semakin tenang pusatmu. Ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari. Ia sudah ada. Ia hanya tertutup oleh kebisingan yang tidak kamu pimpin. Diamlah sejenak. Rasakan pusat itu. Di sanalah pancer mulai hidup. Mengapa ajaran yang begitu halus ini sering disalahpahami? Karena simbol sering ditafsirkan secara harfiah. Tradisi Jawa berbicara dalam metafora. Ia menggunakan bahasa simbolik. Namun ketika simbol diterjemahkan secara literal, orang mulai membayangkan makhluk luar, kekuatan gaib, atau ritual tertentu. Padahal inti ajarannya bukan itu. Yang simbolis dianggap supranatural, yang batiniah dianggap klinik. Sedulur papat sebenarnya adalah peta psikologis, bahasa lokal untuk menggambarkan dinamika kesadaran. Dan di titik inilah kita mulai melihat sesuatu yang mengejutkan. Jika kita membuka literatur metafisika modern, kita menemukan pembahasan yang sejalan, meski dengan bahasa berbeda. Metafisika adalah cabang filsafat yang membahas hakikat realitas. Ia bertanya, apa itu keberadaan? Apa itu kesadaran? Apakah dunia berdiri sendiri atau selalu hadir bersama pengamat? Dalam banyak diskusi filsafat kesadaran modern, muncul satu gagasan penting. Pengalaman tidak pernah terpisah dari pengamatnya. Kita tidak mengalami dunia secara netral. Kita mengalaminya melalui struktur batin kita. Jika seseorang hidup dalam ketakutan, dunia terasa penuh ancaman. Jika seseorang hidup dalam kemarahan, dunia terasa penuh musuh. Jika seseorang hidup dalam ambisi tak terkendali, dunia terasa selalu kurang. Realitas mungkin sama, namun pengalaman berbeda. Metafisika berbicara tentang observer, pengamat. Siapa pengamat itu? Apakah ia pikiran? Apakah ia emosi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Disinilah konsep pancer menjadi relevan. Pancer adalah pengamat. Ia bukan isi pikiran. Ia bukan gelombang emosi. Ia adalah ruang kesadaran yang menyadari semuanya. Metafisika modern dan sedulur papat limo pancer menunjuk pada hal yang sama, bahwa manusia memiliki pusat kesadaran yang jika tidak disadari akan digantikan oleh dorongan yang paling keras suaranya. Sekarang saya ingin bertanya, kamu sedang beraktivitas apa saat menonton video ini? Apakah kamu sedang bekerja, sedang istirahat, sedang sendiri di malam hari? Tuliskan di kolom komentar. Dan semoga dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun saat ini, kamu selalu diberikan kesehatan, kesuksesan yang bermakna, dan kelancaran rezeki yang membawa ketenangan. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Saat kamu marah, siapa yang memimpin? Saat kamu takut mengambil keputusan, siapa yang menentukan langkahmu?
Banyak orang merasa bebas, padahal mereka hanya mengikuti dorongan yang paling kuat saat itu. Jika amarah memimpin, keputusan lahir dari ledakan. Jika ketakutan memimpin, keputusan lahir dari penghindaran. Jika nafsu memimpin, keputusan lahir dari ketamakan. Dan setelahnya, kita menyesal. Bukan karena dunia salah, tapi karena pusat tidak memimpin. Inilah yang membuat hidup terasa kacau, bukan karena dunia terlalu keras, melainkan karena pusat kesadaran terlalu lemah. Metafisika menyebutnya identifikasi dengan pikiran. Jawa kuno menyebutnya kehilangan pancer. Istilah berbeda, makna sama. Lalu bagaimana menghidupkan kembali pancer? Tidak perlu ritual rumit. Langkah pertama, sadari. Saat emosi muncul, beri nama. Ini marah, ini takut, ini keinginan. Dengan memberi nama, kamu menciptakan jarak. Langkah kedua, beri jeda. Tarik napas. Rasakan tubuhmu. Jangan langsung bereaksi. Dalam jeda itu, pusat mulai hadir. Langkah ketiga, putuskan dari kesadaran. Bayangkan dirimu sebagai pemimpin bijak. Ia tidak membungkam rakyatnya. Ia mendengarkan, lalu memutuskan dengan jernih. Begitu pula pancer. Amarah boleh berbicara. Ketakutan boleh memberi peringatan. Pikiran boleh menganalisis. Namun keputusan terakhir berasal dari pusat. Latihan ini sederhana, namun memerlukan konsistensi. Karena dunia modern penuh distraksi, kita mudah terseret keluar dari pusat. Namun setiap kali kamu kembali ke kesadaran, kamu memperkuat pancer. Dan semakin kuat pusatmu, semakin stabil pengalaman hidupmu. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi larut di dalamnya. Sedulur papat limo pancer bukan ajaran untuk ditakuti. Ia bukan untuk dipanggil, bukan untuk dirituali, bukan untuk diperdebatkan. Ia adalah peta batin. Metafisika modern tidak menciptakan kebenaran baru. Ia hanya menggunakan bahasa berbeda untuk menunjuk pada pusat kesadaran yang sama. Rahasia yang disembunyikan bukanlah kekuatan misterius, melainkan kenyataan bahwa manusia jarang benar-benar memimpin dirinya sendiri. Mungkin selama ini kita mencari ketenangan di luar, padahal pusatnya sudah ada di dalam. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi di dunia luar. Pertanyaannya adalah siapa yang memimpin di dalam diriku. Karena mengenal dunia tanpa mengenal pusat kesadaranmu hanyalah pengetahuan yang setengah, dan mungkin perjalanan paling sunyi adalah perjalanan kembali ke pusat.